Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya, agar materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Materi gambar cerita atau komik. Anak-anak, pernahkah kalian menggambar kartun, lalu gambar kartun tersebut dibuat cerita? Atau pernahkah kalian menuliskan cerita mengenai suatu hal di buku kalian, lalu kalian memberi gambar karakter atau tokoh? Nah, gambar tersebut disebut gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Gambar cerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Nah, anak-anak, gambar di samping adalah contoh gambar cerita ya. Setelah menyimak pengertian gambar cerita, apa saja ciri-ciri dari gambar cerita? Ada 5 ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama yaitu memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Jadi, dengan adanya gambar dalam suatu cerita, gambar tersebut bisa membantu pembaca untuk paham terhadap alur cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dengan adanya gambar dalam cerita, kita tidak perlu menuliskan ceritanya dari awal sampai akhir. Pembaca bisa paham isi cerita melalui gambar yang ada pada cerita tersebut. Ciri yang ketiga yaitu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Maksud dari pembaca terlibat secara emosional adalah pembaca ikut merasakan seperti menjadi bagian dari alur cerita. Ciri yang keempat yaitu menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Jadi, cerita yang bergambar akan terlihat lebih menarik daripada cerita yang hanya tulisan saja. Ciri yang kelima yaitu menyajikan gambar yang sederhana agar pembaca mudah mengerti. Selanjutnya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah yang pertama yaitu tentukan dahulu teknik yang akan digunakan. Teknik ada 2, teknik basah atau teknik kering. Kemudian, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Jika kalian menggunakan teknik basah, maka alat yang dipakai yaitu cat air atau cat minyak. Sedangkan jika kalian menggunakan teknik kering, maka alat yang dipakai yaitu krayon atau pensil warna. Langkah selanjutnya yaitu tentukan tema yang akan digunakan. Kemudian, buatlah sketsa terlebih dahulu. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari 1 agar dapat dipilih yang terbaik. Selanjutnya, pilihlah sketsa yang terbaik dan sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dan menambah garis atau coretan yang dianggap perlu agar gambar terlihat lebih hidup.
Dan langkah yang terakhir yaitu warnai gambarmu dengan rapi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai cara mewarnai gambar cerita. Pemberian warna bertujuan agar gambar cerita lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada 2 teknik yang bisa kita gunakan, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering contohnya menggunakan krayon atau pensil warna. Teknik ini lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Teknik kering tidak memerlukan media lain dalam proses pewarnaannya. Sedangkan teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai proses pewarnaannya. Contoh alat mewarnai teknik basah yaitu cat air atau cat minyak. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai gambar cerita, sekarang tugas dari Ibu adalah buatlah gambar cerita tentang organ gerak manusia. Silahkan buat sekreatif mungkin. Jika sudah selesai, foto gambar kalian dan dikirim ke Ibu. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan materi dari Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.